Selamat siang Pak Posma. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengaruh Online Customer Review terhadap keputusan pembelian pada pengguna Shopee. Sebelum memulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya, Timothy Kustiawan. Saya Ardio Barita. Saya Ira Priscilia. Saya Gata Febri. Yang pertama ada pendahuluan dan latar belakang, yang kedua ada tinjauan pustaka dan teori, ketiga metode penelitian atau SLR Prisma, menggunakan SLR Prisma, yang keempat hasil dari pengaruh 4 dimensi OCR, yang kelima peran mediasi kepercayaan konsumen, yang keenam faktor kontekstual dan moderasi, ketujuh implikasi strategis, yang ke-8 kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah cara konsumen berbelanja secara fundamental di Indonesia. Penetrasi internet yang terus meningkat mendorong pertumbuhan industri e-commerce secara signifikan, di mana lebih dari 77% pengguna internet melakukan aktivitas belanja daring setidaknya sekali dalam sebulan dari WR Social dan Hotsuite 2023. Di antara berbagai platform yang beroperasi, Shopee menempati posisi teratas sebagai platform dengan jumlah pengguna aktif terbanyak berdasarkan kunjungan web dan unduhan aplikasi dari iPrice Group 2023. Salah satu fitur yang paling banyak dimanfaatkan konsumen dalam platform e-commerce adalah online customer review atau OCR. Berbeda dengan iklan yang bersifat persuasif, OCR dipersepsikan sebagai informasi yang lebih netral dan autentik karena berasal dari sesama pengguna yang telah memiliki pengalaman langsung dengan produk. Fenomena ini selaras dengan konsep electronic word of mouth atau IWOM dan relevan dengan teori Information Adoption Model atau IAM yang menjelaskan bahwa konsumen cenderung mengadopsi informasi yang dinilai berguna dan bersumber dari pihak yang kompeten. Meskipun literatur tentang OCR dan keputusan pembelian telah berkembang pesat, penelitian yang secara eksplisit mengkaji konteks platform Shopee di Indonesia menggunakan pendekatan sistematik literatur review atau SLR masih sangat minim. Peran variabel mediasi seperti kepercayaan konsumen dalam hubungan antara OCR dan keputusan pembelian pun belum dieksplorasi secara komprehensif. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan utama dilaksanakannya penelitian ini. Nah, next. Rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama rumusan masalah. Pertama ada bagaimana dimensi-dimensi OCR memengaruhi keputusan pembelian pada pengguna Shopee. Yang kedua, apakah kepercayaan konsumen berperan sebagai mediator dalam hubungan OCR keputusan pembelian. Yang ketiga, dimensi OCR manakah yang memiliki pengaruh yang paling dominan. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengkaji pengaruh kualitas, kuantitas, kredibilitas, dan valensi ulasan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, menganalisis peran kepercayaan konsumen sebagai variabel mediasi. Yang ketiga, memberikan implikasi strategis bagi pelaku e-commerce dan pengelola platform. Next. Selanjutnya ada online customer review, di mana meliputi 4 dimensi utama. Yang pertama itu adalah kualitas ulasan, yaitu kelengkapan, akurasi, relevansi, dan kedalaman informasi dalam sebuah ulasan. Yang kedua itu adalah kuantitas ulasan, yaitu jumlah total ulasan, popularitas produk, dan social proof. Yang ketiga itu kredibilitas pengirim, yaitu keahlian, pengalaman, dan objektivitas penuh ulasan terkuat oleh verified purchase. Yang keempat itu adalah valensi ulasan, yaitu arah sentimen positif atau negatif. Ulasan negatif lebih berbobot.
Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Yang pertama itu menggunakan teori IM, yaitu Information Adoption Model. Adopsi informasi dipengaruhi jalur sentral, yaitu kualitas argumen dan jalur periferal jumlah atau rate simulasi. Susunan Siegel tahun 2000, Susunan and Siegel tahun 2003. Yang kedua itu adalah TAM atau Teknologi Acceptance Model. Kemudahan memproses ulasan dan persepsi penggunaan ulasan memengaruhi sikap konsumen terhadap pembelian. Yang selanjutnya ada SPT atau Social Proof Theory. Manusia cenderung mengikuti orang lain dalam kondisi ketidakpastian, banyak ulasan positif sama dengan bukti sosial. Yang keempat itu terakhir itu trust consumer trust, keyakinan pada integritas penjual dan platform terbentuk melalui akumulasi pengalaman dan ulasan tiap objek. Tiga. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama menggunakan desain, yaitu menggunakan Systematic Literature Review (SLR) Prisma. Yang kedua basis data, yaitu menggunakan Google Scholar, Scopus, EBSCO, HOST, Garuda. Yang ketiga periode. Periode dilakukan antara Januari sampai dengan Maret 2024. Di mana artikel diambil dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Yang keempat yaitu bahasa. Bahasa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kelima yaitu kualitas. Kualitas terindeks Scopus, WOS, atau Sinta 1 sampai Sinta 2. Selanjutnya yaitu analisis. Analisis menggunakan semantik analisis dan sintesis metrik. Yang terakhir yaitu reliabilitas, yaitu reliabilitas menggunakan inter-rater reliability coefficient sama dengan 0,82. Selanjutnya yaitu proses seleksi literatur atau Prisma Flow, di mana yang diidentifikasi artikel sebanyak 312. Pencarian awal dari 14 data. Selanjutnya screening. Artikel yang di-screening sebanyak 89 berdasarkan judul dan abstrak. Selanjutnya yaitu eligibility, sebanyak 54 artikel berdasarkan teks penuh. Selanjutnya adalah included, yang yaitu 27 artikel analisis mendalam atau CASP. Selanjutnya yaitu karakteristik literatur yang dikaji. Ada 55,6% publikasi internasional yaitu Scopus dan WLS. Ada 74,1% metode kuantitatif atau surveinya. Dan juga ada 44,4% publikasi nasional atau Sinta 1, 2. Dan ada 10 art atau fokus eksplisit pada Shopee. Selanjutnya di sini ada distribusi konteks geografis, di mana Indonesia itu ada 12 artikel, Asia Tenggara lainnya ada 8 artikel, dan global atau multikultural ada 7 artikel. Selanjutnya di sini ada hasil pengaruh kualitas dan kuantitas ulasan. Pada kualitas ulasan ada 85,2% artikel konfirmasi pengaruh signifikan, di mana itu ada ulasan dengan foto atau video jauh, lebih kredibel, dan ada 68% konsumen membatalkan pembelian jika ulasan dangkal, dan yang terakhir itu produk high involvement pengaruh kualitas lebih besar. Selanjutnya di sini ada kuantitas ulasan, di mana ada 70,4% artikel konfirmasi pengaruh signifikan, yaitu titik jenuh atau saturation point-nya pada 50-100 ulasan, di atasnya kualitas lebih menentukan. Dan juga literasi digital rendah, di mana jumlah ulasan sebagai heuristik sederhana. Dan juga yang terakhir, social proof teori banyak ulasan sama dengan sinyal produk aman dibeli. Selanjutnya di sini ada
hasil kredibilitas dan valiansi ulasan. Di mana kredibilitas pengirim itu ada 77,8% artikel konfirmasi pengaruh signifikannya, dan juga verified purchase bid tingkatkan kepercayaan lebih dari 34%. Dan konsumen lebih percaya pada reviewer yang berpengalaman dengan histori pembelian yang panjang atau yang sudah menjadi pelanggan. Dan juga ada 60% konsumen jadi lebih skeptis setelah pernah tertipu ulasan palsu. Selanjutnya di sini ada valiansi ulasan, yaitu di mana 88,9% artikel konfirmasi pengaruh signifikansinya. Negativity biasnya itu ada satu ulasan negatif, netralisirnya 3-5 ulasan positif setara. Dan juga ada ulasan negatif kecil justru meningkatkan kredibilitas keseluruhan, di mana terlalu sempurna tampak tidak realistis. Dan yang terakhir itu respon cepat dan empatik penjual atas ulasan negatif memitigasi dampak negatif. Selanjutnya di sini ada peran mediasi kepercayaan konsumen, di mana ada 3, yaitu yang pertama online customer review, yang kedua ada customer trust atau sebagai mediatornya, dan yang ketiga itu ada keputusan pembelian, di mana ada 66,7% artikel konfirmasi mediasi kepercayaannya, dan pengaruh tidak langsungnya itu mencapai 0,389, yaitu di mana dia lebih besar pengaruh tidak langsungnya daripada pengaruh langsungnya sebesar 0,231. Dan juga platform trust sebagai moderatornya itu reputasi Shopee memperkuat efek kepercayaan produk. Dan juga yang terakhir, kebijakan perlindungan konsumen di mana garansi uang kembali memperkuat pengaruh OCR. Selanjutnya, masuk pada faktor konseptual dan moderasi. Yang pertama, generasi konsumen. Generasi konsumen terbagi menjadi 2. Pada generasi Gen Z, lebih terpengaruh konten visual, foto atau video pada review. Kemudian pada generasi milenial, prioritas kelengkapan teks dan kredibilitas dari viewer. Selanjutnya masuk ke kategori produk, di mana experience dan credence goods seperti elektronik, kosmetik, dan fashion mempengaruhi OCR lebih kuat. Lalu search goods, OCR kurang determinan karena atribut bisa dinilai sebelum dibeli. Lanjut kepada tingkat persaingan, pasar sangat kompetitif. OCR menjadi faktor diferensial yang paling kritis. Dan penjual dengan ulasan lebih baik memenangkan konversi meski harga lebih sedikit tinggi. Selanjutnya, implikasi strategi terbagi menjadi 2, bagi penjual dan bagi platform dari Shopee. Bagi penjual, mendorong pembeli merasa puas dan menulis ulasan yang informatif serta bukti yang visual. Selanjutnya, respon ulasan negatif secara cepat, empatik, dan berorientasi pada solusi. Lalu, investasi kualitas produk dan layanan sebagai fondasi ulasan organik, dan gunakan template respon ulasan yang tidak defensif. Lalu, bagi platform Shopee-nya, kembangkan AI untuk deteksi dan saring ulasan palsu secara otomatis, fasilitas ulasan multimedia seperti foto, video, dan suara, prioritaskan tampilan ulasan berkualitas tinggi di posisi paling teratas, dan perkuat sistem verifikasi pembelian untuk meningkatkan kredibilitas. Selanjutnya kesimpulan, penelitian ini mengkaji pengaruh online customer review atau OCR terhadap keputusan pembelian penggunaan Shopee melalui analisis 27 artikel ilmiah pada tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan pendekatan sistematik literatur review berbasis Prisma. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa keempat dimensi dari OCR, kualitas, kuantitas, kredibilitas pengirim, dan evaluasi ulasan terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dengan kualitas, kredibilitas pengirim sebagai faktor dari dominan. Kepercayaan konsumen atau customer trust terbukti berperan sebagai mediator kritis, di mana pengaruh tidak langsung OCR melalui kepercayaan beta sama dengan 0,389 lebih besar dibandingkan pengaruh langsungnya dengan beta 0,231. Ini menunjukkan bahwa OCR bekerja bukan hanya melalui informasi,
yang dikandungnya, melainkan juga melalui proses yang membangun kepercayaan konsumen terhadap produk dan penjual. Efektivitas dari OCR turut dimoderasi oleh faktor konseptual, seperti generasi konsumen, kategori produk, dan tingkat persaingan. Ancaman ulasan palsu juga menjadi tantangan serius yang menggerus kepercayaan konsumen terhadap platform secara keseluruhan, sehingga pengelola ekosistem ulasan yang autentik dan berbasis kecerdasan buatan menjadi kebutuhan strategis yang paling mendesak. Baik. Selanjutnya. Baik, yang terakhir saran dan agenda penelitian selanjutnya bagi penjual, kelola ekosistem ulasan secara proaktif, investasi pada kualitas dan komunikasi pasca pembelian. Bagi platform Shopee, implementasi AI, moderasi ulasan, dan fasilitas konten multimedia dalam fitur review. Bagi peneliti, studi longitudinal tentang perubahan pengaruh dari OCR seiring evaluasi perilaku konsumen, serta eksplorasi AI sentimental, analisis untuk rekomendasi produk personalisasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat siang dan terima kasih.